Tak terima penyelidikan dihentikan, keluarga Arya Daru siapkan upaya hukum. Keluarga Arya Daru Pangayunan merespon penghentian penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, itu. Pihak keluarga Arya Daru menyatakan tidak menerima keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan kasus ini. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nicolai Aprilindo, mengatakan bahwa dalam surat penghentian penyelidikan yang diterima tertulis belum ditemukan tindak pidana. Dengan demikian, Nicolai menilai masih ada ruang bagi polisi untuk menyelidiki peristiwa kematian Arya Daru. Sikap kami kami tidak menerima. Karena itu kan dalam SP2 lidik itu belum ditemukan adanya peristiwa pidana. Kalau belum, berarti masih dalam penyelidikan, belum tuntas. Kecuali alasannya tidak ditemukan. Beda, kata Nicolai, Sabtu, 10 Januari 2026. Nicolai mengaku akan berdiskusi dengan pihak keluarga untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami akan menempuh upaya hukum lain yang sedang dirumuskan dengan tim penasihat dan keluarga, ujar dia. Di sisi lain, polisi tetap membuka ruang bagi pihak keluarga jika ingin menyampaikan novum atau bukti baru. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan, nantinya polisi akan kembali mendalami kasus ini jika menemukan bukti valid. Polisi dalam hal ini penyelidik, tetap terbuka jika ada novum baru, bukti baru yang valid, akan kita dalami kembali perkara ini. Tapi saat ini penyelidikan telah dihentikan, kata Reonald, Jumat, 9 Januari 2026. Reonald menjelaskan, kasus ini dihentikan karena polisi tidak menemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian, rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana, ujar dia. Dalam konferensi pers sebelumnya, polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kasus kematian Arya. Arya Daru disebut berkali-kali bercerita ingin mengakhiri hidupnya. Dari informasi di email tahun 2021, itu pada intinya korban sempat bercerita ketika melihat gedung tinggi ingin mencari cara untuk loncat dari atas, ungkap dia. Selain itu, korban juga sempat berniat menenggelamkan diri di laut ketika melihat pantai. Kemudian kalau melihat pantai, ingin menenggelamkan diri, ujar Saji. Keberadaan suami Farah disorot, terkait temuan sidik jari di lakban Arya Daru. Sosok suami Farah Dwi Handini kembali disorot setelah namanya dikaitkan dengan temuan sidik jari pada lakban yang melilit wajah diplomat Kemenlu RI, Arya Daru Pangayunan. Hubungan Farah dan Arya yang kian terungkap membuat keluarga korban meminta TNI turun tangan. Sosok suami Farah Dwi Handini kembali menjadi perhatian publik setelah namanya dikaitkan dengan rangkaian temuan baru dalam penyelidikan kematian diplomat muda Kemenlu RI, Arya Daru Pangayunan. Suami Farah disebut sebagai anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel, Letkol, yang membuat dugaan keterkaitan dengan kasus ini semakin menguat. Farah selama ini diketahui kerap bersama Arya Daru. Catatan kepolisian mengungkap keduanya tercatat melakukan check-in hotel sebanyak 24 kali dalam kurun waktu lebih dari setahun. Temuan tersebut memicu pertanyaan mengenai hubungan keduanya, terutama setelah kematian Arya pada 8 Juli 2025. Dalam beberapa hari terakhir, nama Farah disebut-sebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas terakhir sang diplomat. Sejumlah kejanggalan mencuat, termasuk keberadaan Farah di Malgren Indonesia sehari sebelum Arya ditemukan tewas. Ia terlihat mendampingi Arya dan seorang pria bernama Dion saat berbelanja, serta sempat makan siang bersama sebelum kunjungan ke mal tersebut. Meski demikian, polisi belum membuka detail hubungan keduanya ke publik. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menegaskan bahwa urusan pribadi Arya dan Farah merupakan ranah privasi yang tidak dapat diungkap lebih jauh. Keluarga Arya sebelumnya meminta TNI menelusuri peran Farah, mengingat perempuan tersebut diduga sebagai istri seorang anggota TNI. Kuasa hukum keluarga, Dwi Librianto, menilai hal ini penting untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat dalam proses pendalaman kasus. Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Maruli Siahaan. Dari 3 sidik jari di TKP, hanya 1 yang diidentifikasi, 2 lainnya masih misteri. Fakta lain yang turut disorot ialah penemuan sidik jari pada lakban yang menempel di wajah korban saat jasadnya ditemukan. Penyidik menyebut ada 3 sidik jari, namun hanya 1 yang dapat diidentifikasi sebagai milik Arya.
2 sidik jari lainnya tak cukup jelas untuk dianalisis. Namun, pihak keluarga mengatakan memperoleh informasi berbeda dari penyidik saat audiensi resmi. Keluarga mengaku diberitahu bahwa terdapat 4 sidik jari ditemukan pada lakban, dan hanya 1 yang terbukti milik Arya. Perbedaan jumlah tersebut memunculkan tanda tanya publik tentang konsistensi data forensik yang disampaikan kepolisian. Nicolai juga mempertanyakan keberadaan 3 sidik jari lain yang tidak teridentifikasi, termasuk kemungkinan jejak orang lain di lokasi kejadian. Ia mendesak agar penyidik membeberkan penjelasan lebih lengkap dan melibatkan ahli pembanding dalam proses gelar perkara. Keluarga turut menuntut peningkatan status kasus ke tahap penyidikan agar konstruksi peristiwa yang menewaskan Arya bisa segera diperjelas. Kuasa hukum soroti perbedaan data. Meski kepolisian menyebut hanya menemukan 3 sidik jari, pihak keluarga menegaskan informasi yang diterima mereka berbeda. Kuasa hukum keluarga, Nicolai Aprilindo, menyampaikan bahwa penyidik memberitahu adanya 4 sidik jari di lakban, 1 milik Arya dan 3 lainnya tidak teridentifikasi. Menurut Nicolai, perbedaan ini sangat krusial karena dapat membuka kemungkinan keterlibatan orang lain dalam rangkaian peristiwa sebelum Arya meninggal. Oleh karena itu saya tanya, apakah 3 sidik jari itu tidak bisa teridentifikasi? Itu milik siapa? Almarhum atau orang lain? Penyidik mengatakan mereka tidak bisa menjawab, ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu, 26 November 2025. Pernyataan Nicolai tersebut memantik diskusi publik mengenai keakuratan data forensik dan konsistensi informasi antara penyidik dan keluarga korban. Pita tantang polisi, klaim ada bukti Arya Daru 24 kali check-in dengan Farah. Meta Ayu Puspitantri rupanya sudah mengetahui soal suaminya, diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan check-in dengan rekan kerja, Farah. Bahkan Pita, sapaan akrabnya, juga pernah menerima foto Farah ketika makan bersama Daru. Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyimpan misteri panjang. Polisi sudah menyimpulkan penyebab kematian Daru karena mengakhiri hidup sendiri menggunakan lakban kuning dalam kamar kos Gondia Guest House, Menteng, Jakarta Pusat, 7 Juli 2025. Keluarga yang tak percaya atas kesimpulan tersebut mendesak polisi segera melanjutkan penyelidikannya. Sebab mereka curiga ada keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut. Pasalnya polisi sendiri yang mengungkap bahwa Daru memiliki hubungan dengan Farah, wanita yang bersamanya malam sebelum tewas. Kami akan berkoordinasi dengan keluarga inti. Apakah keluarga inti sudah siap menerima apa yang menjadi temuan penyidik? Ini kan harus disampaikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Menurutnya ada sejumlah fakta yang mesti dijaga karena menyangkut privasi Arya Daru Pangayunan. Ada privasi yang harus kita jaga. Apakah kita akan menjadi orang yang selalu mengungkap aibnya orang lain? Ini harus kita jaga bersama, katanya. Pengacara keluarga Daru, Nicolai Aprilindo mengungkap hal privasi yang dimaksud polisi soal check-in di hotel. Menurutnya Daru kedapatan telah 24 kali check-in bersama Farah di hotel kawasan Jakarta. Ada sekitar 24 kali, lah, katanya. Kata Nicolai fakta Daru check-in terbukti lewat hasil pemeriksaan resepsionis dan jejak digital di aplikasi pemesanan hotel sejak 2024 sampai 2025. Meta Ayu Puspitantri mengatakan bahwa ia sudah mengetahui fakta tersebut. Sebetulnya kami dari keluarga sudah tahu dari tanggal 28 Juli via Zoom disampaikan polisi. Sehingga hal ini bukan suatu hal baru untuk kami, kata Pita saat diwawancara di YouTube Sindo News.